Thayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fi hadhihi al-fursatil mubarak uridu an ashraha ilaikum syarhatan qalilatan an darsin nahwi, yakni an babil istighol. Thayyib. Qabla an ashraha ilaikum sa'arifu nafsi ilaikum jami'an. Ismi Muhammad Taufik Rahman min fasli FK. Thayyib, mubasyarah faqat bil lughah Indonesia. Suatu bab yang menerangkan tentang istighol. Oke. Makna istighol. Istighol adalah an yutaqaddama ismun ala amilin min haqqihi in yansibahu laula istiwaluhu anhu bil amali fi dhamirihi nahwu khalidan akramtu. Jadi makna istighol adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il atau amil yang beramal kepada dhamir. Contohnya pada kalimat itu hu itu adalah dhamir. Nah, dhamirnya ini itu kembali kepada isim. Baik, kita lanjut ke contohnya, yaitu khalidan akramtuhu. Nah, khalidan ini adalah isim, akan tetapi dia didahulukan, sedangkan amilnya akramtu itu diakhirkan jadi setelah isimnya. Hunya adalah dhamir. Dhamirnya siapa? Dhamirnya Khalid. Nah, kata Khalid ini biasanya disebut dengan al-mashhul anhu. Isimnya itu disebut al-mashhul anhu. Sedangkan akramtu fi'ilnya atau amilnya itu disebut al-mashhul. Sedangkan hunya atau dhamirnya disebut dengan al-mashhulu bih. Lanjut. Wal fi'lu fi tilkal kalimah ushtughila 'anil amali fi dhamirihi wa huwa al-ha, wa hadha huwa makna al-istighol. Nah, jadi fi'il yang ada pada kalimat tersebut itu disibukkan dari beramal kepada dhamir, yaitu dhamirnya ha. Nah, inilah yang dimaksud dengan istighol. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa makna istighol adalah mendahulukan isim dan mengakhirkan fi'il atau amil yang beramal kepada dhamir. Lanjut. Istighol itu ada kalanya dinasab pada 5 tempat. Yang pertama adalah an yaqa'a ba'dal ismi amrun. Hendaknya setelah isim adalah amrun, yaitu kata perintah. Contohnya nahwu khalidan akrimhu. Nah, contohnya adalah Khalid. Khalid di sini dinasab, yaitu khalidan, karena setelahnya adalah fi'il amr, yaitu akrim. Kalau teman-teman masih bertanya, kenapa kok khalidan ini langsung di fathah atau dinasab?
padahal ia tidak ada fiilnya. Nah, sebetulnya atau aslinya itu ada fiilnya. Jadi akrim Khalidan akrimhu. Nah, jadi aslinya itu di sini ada juga akrim Khalidan akrimhu. Akan tetapi mahdhufun, dibuang menjadi Khalidan akrimhu, sama saja. Khalid, aku memuliakan dia. Terus yang kedua, anya qa'a ba'dahu nahyun. Hendaknya setelah isim tersebut adalah fi'il nahi. Contohnya al-karima la tunhinhu, la tanhinhu. Ya, al-karima di sini dinasab karena setelahnya adalah fi'il nahi. Sama seperti tadi, aslinya di sebelum al-karima itu ada fi'ilnya, la tanhi al-karima la tanhihu. Lanjut yang ketiga, an yaqa ba'dahu fi'lun du'aiyun. Nah, jadi hendaknya setelah isim tersebut adalah fi'lun du'ai, fi'il yang bersifat doa. Contohnya dalam kitab Jami'ut Durus, Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu. Wa qad yakunu du'a bisuratil khabari. Nah, contohnya ini, saliman ghafarallahu lahu. Saliman ini dinasab karena setelahnya adalah fi'lud du'a, yaitu ghafarallahu lahu. Kenapa kok disebut fi'lud du'a? Karena maksud dari kalimat ini adalah ighfir Allahumma li salim. Nah, ighfir ini adalah fi'lud du'a, yaitu fi'il yang bersifat doa. Yang keempat, an yaqa'al ismu ba'da hamzatil istifham. Hendaknya isim tersebut jatuh setelah hamzah istifham, seperti pada firman Allah Ta'ala, abasyarum minna wahidan nattabi'hu. Nah, jadi a pada di sini, a ini adalah hamzah istifham. Nah, jadi basyaronnya harus dinasab abasyaron, bukan abasyarun, salah. Jadi abasyaron minna wahidan nattabi'hu. Nah, yang kelima, yang terakhir yang istighol itu harus dinasab, yaitu an yaqa'a jawaban li mustafhimin anhu mansubun. Hendaknya isim tersebut adalah sebagai jawaban. Contohnya gimana? Nahu aliyan akramtuhu. Nah, aliyan di sini dinasab karena sebagai jawaban dari fi'il sebelumnya. Nah, kenapa kok dinasab? Nah, ini ada keterangan fi jawabi man qala, mengenai jawaban orang yang bertanya, man akramta. Nah, jadi sebelumnya aliyan ini aslinya ada man akramta, baru aliyan akramtuhu. Akan tetapi kenapa kok tidak ada? Karena dimahdhuf, dihilangkan. Sekarang lanjut pembahasan berikutnya, yaitu wa yajibu raf'uhu fi thalathati mawadhi. Dan wajib merofa istighol itu pada 3 tempat. Jadi istighol itu bisa nasab, bisa rofa. Kalau nasab pada 5 tempat tadi, akan tetapi kalau rofa pada 3 tempat ini, yaitu yang pertama an yaqa'a ba'da idza al-fajaiyah, nahwu kharajtu fa idza al-jawu yamla'uhu ad-dhabab. Hendaknya jatuh setelah
Hendaknya isim itu jatuh setelah idza al-fajaiyah. Contohnya kharajtu fa idza al-jawu. Nah, al-jawu di sini dirofa karena jatuh setelah idza fajaiyah. Artinya adalah aku akan keluar jika udara itu dipenuhi oleh kabut. Lanjut. Yang kedua, an yaqa ba'da wawil hal. Nah, yang wajib rofa istighol yang kedua adalah hendaknya isim tersebut terjadi setelah wawu hal. Contohnya, nahu jitu wal farasu yarkabuhu akhuka. Artinya aku datang dan kuda itu dikendarai oleh saudaramu. Nah, yang dirofa di sini adalah al farasu. Kenapa kok dirofa? Karena setelah wawul hal. Nah, ini wanya. Setelah jitu itu kan ada wa. Nah, itu disebut dengan wawul hal. Maka al-farasunya harus dirofa. Yarkabuhu, hunya itu adalah dhamir yang kembali kepada al-faros. Nah, yang ketiga adalah an yaqa'a qabla adawatil istifham awish syarti awit tahdidi aw man nafiyati aw lamil ibtida aw mat ta'ajjubiyah aw kam al khabariyah aw inna wa akhawatuha. Yang ketiga, hendaknya isim tersebut terjadi sebelum huruf-huruf istifham, huruf-huruf syarat, huruf tahdid, huruf manafi, terus lamul ibtida, mata ajubiyah, kam khobariyah, dan inna wa akhawatuha. Maka wajib di rofa. Contohnya yang istifham, Zuhairun hal akramtuhu. Nah, lafaz Zuhair di sini itu dirofa karena ada huruf istifhamnya. Apa itu huruf istifham? Adalah huruf atau kata tanya, yaitu apakah, atau dan lainnya. Nah, di sini hal adalah huruf istifham. Jadi zuhairnya itu dirofa. Yang kedua adalah syarat, huruf syarat. Contohnya Sa'idun in laqituhu fa akrimhu. Sa'id, jika aku bertemu dengannya, maka aku akan memuliakan ia. Nah, Sa'id di sini itu dirofa karena ada huruf syaratnya, yaitu in laqituhu. Jika aku bertemu dengannya, maka akan aku muliakan ia. Nah, jadi inya ini adalah huruf syarat. Yang ketiga adalah huruf tahdid, yaitu halla, Khalidun halla da'autuhu. Nah, Khalid di sini juga dirofa. Lanjut. Yang keempat, manafi. Contohnya asyaru ma fa'altuhu. Kejelekan, aku tidak akan berbuat kejelekan. Maksudnya aku tidak akan berbuat kejelekan. Nah, asyaru di sini dirofa karena di sini ada manafinya. Lanjut. Yang kelima adalah lamul ibtida, lam permulaan. Contohnya al khairu la ana af'alu. Kebaikan itu pasti aku akan melakukannya. Maksudnya adalah aku pasti melakukan kebaikan. Nah, kata al khairu di sini itu dirofa karena di sini ada lamul ibtida, yaitu la ana af'aluhu. Lanjut. Yang ke-6 adalah ma ta'ajjubiyah, yaitu huruf ma yang menandakan kata takjub. Contohnya al khuluqul hasanu ma atyabuhu.
perangai yang baik atau budi pekerti yang baik, pasti atau alangkah indahnya. Nah, al-khuluqul hasan di sini itu dirofa karena setelahnya ada ma ta'ajubiyah, ya ini disebut ma ta'ajubiyah karena takjub. Yang selanjutnya adalah kam khobariyah. Contohnya Zuhairun kam akramtuhu. Nah, di sini Zuhair dirofa karena setelahnya ada kam khobariyah. Nah, yang terakhir inna wa akhawatuha, yaitu huruf inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, laita, lakina, dan masih banyak lagi. Contohnya Usama tu inni uhibbuhu. Nah, Usama di sini dirofa karena setelahnya ada inna wa akhawatuha, yaitu ini. Nah, jadi usamanya dirofa karena ada huruf inni uhibbu. Usama sesungguhnya aku menyukainya. Nah, sekarang alasannya kenapa isim-isim tadi yang telah disebutkan itu kenapa kok dirofa? Nah, ini alasannya, fal ismu fi dzalika kulluhu, maka semua isim pada semua kalimat itu kulluhu mubtadaun, semuanya adalah mubtada, wal jumlatu ba'dahu, dan kalimat setelahnya adalah khobar. Nah, jadi contohnya saya ambil dari ini, Zuhairun hal akramtuhu. Nah, Zuhair di sini adalah mubtada, hal akramtuhu adalah khobarnya. Nah, wa inna ma lam yujzi nasbuhu bifi'lin mahdhufin. Kenapa tidak didasab? Karena fi'ilnya itu mahdhuf, dibuang. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa istiwal adalah isim yang didahulukan dan amir yang diakhirkan karena sibuk beramal kepada domir, yang domirnya itu sama saja kembalinya kepada isim tadi. Dan isim istiwal ada kalanya dinasab pada 5 tempat dan wajib dirofa pada 3 tempat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, yumkin hadza minni idza wajadtum al-akhta al-afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.